Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Aulia, selamat malam teman-teman semua. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Asmi Arifki. Yang kedua, Citra Simanjunta. Yang ketiga, Salsabila Febrianti. Dan yang keempat, Nahlatul Aisyah. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Nahlatul Aisyah. Kepada Aisyah kami persilakan. Oke, baik. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam istilah bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Berikut ini terdapat daftar aturan atau hukum, beberapa di antaranya mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua, jangan berbicara saat mulut penuh makanan. Ketiga, menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. 4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar. 6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. 7. Seseorang baru diperboleh memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun. Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang terminologis. Yang pertama oleh Rod James Bersi, yang kedua C.V. Strong, yang ketiga Aristoteles. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusi nasionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar menurut Astim Rianto tahun 2009. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Menurut Taib dan Hamidi tahun 1999. 3. Fungsi konstitusi berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua negara. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Febrianti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Nahla. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut. 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Dan jika ada, apa yang akan terjadi dalam kehidupan negara tersebut?
kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimanakah wujudnya? Yang pertama, apa materi muatannya? Apa konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis, bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, man is a wolf to man. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia yang membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan pada tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan pada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau disebut dengan absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster. Leviathan, salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis, Raja Perancis yang dinobatkan pada tanggal 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim pada tanggal 1988. Hal yang dimuat dalam konstitusi ada beberapa. A. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Hak-hak asasi manusia. C. Prosedur mengubah undang-undang dasar. D. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. E. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Citra. Baik, terima kasih Salsa. Saya akan melanjutkan materinya. Dua macam pengertian tentang konstitusi itu yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. A. Dalam arti sempit, merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. B. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia pada awal era reformasi pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemenkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Di sini terdapat tabel dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusinya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa kemerdekaan. Masa berlakunya dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi. Konstitusi RIS 1949 masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama, masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Baru, masa berlakunya tahun 1966 sampai dengan 1998. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara dalam 4 kali sidang MPR. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. A. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. B. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 dan tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. C. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR. D. 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 dari tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2000. Sebagai hukum dasar dan hukum negara tertinggi dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Baiklah, presentasinya akan dilanjutkan oleh Hasmil Arifki. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Citra. F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. 2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. 3. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara HAM. Prosedur mengubah UUD kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. 4. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. 5. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. 6. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi, dan beberapa rangkuman lainnya. G. Praktik kewarganegaraan 4. Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis besar saja. Misalnya, aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Misal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, contoh pasal 23A tentang pajak. Itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.